Selamat datang kembali di sesi Deep Dive kita. Nah, kali ini ada dokumen yang menarik banget nih dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, judulnya Pembelajaran Mendalam, menuju pendidikan bermutu untuk semua. Iya, betul. Menarik sekali isunya. Oke, jadi misi kita sekarang, kita coba bongkar bareng ya, apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam atau PM ini? Kenapa ini jadi penting banget, apalagi kalau lihat kondisi pendidikan kita sekarang? Iya, konteksnya memang krusial. Langsung aja ya, kita bedah. Dokumen ini berangkat dari latar belakang yang terus terang cukup bikin mikir. Ada soal masa depan yang nggak pasti, terus isu mutu pendidikan kita yang ya perlu ditingkatkan lah. Literasi, numerasi. Betul, itu tantangan nyata. Dan yang paling disorot nih, rendahnya keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOT siswa kita. Kebayang nggak, data PISA 2022 itu nunjukin hampir 99% siswa kita cuma bisa jawab soal membaca di level 1-3. Itu kan LOTS ya, bukan HOTS. Iya, itu data yang cukup mengkhawatirkan sebetulnya. Nah, ini dia alasan kuat kenapa kita kayaknya perlu pendekatan baru ya, seperti PM ini. Tepat sekali. Dan yang paling mendasar dari PM ini, kalau kita lihat definisinya di dokumen, itu pendekatannya memuliakan. Ini bukan sekedar kata-kata manis ya, tapi beneran menghargai potensi, martabat tiap individu. Memuliakan ya, menarik itu. Terus ada berkesadaran. Artinya, proses belajarnya itu disadari tujuannya apa, motivasinya dari dalam diri, bukan karena disuruh atau takut hukuman. Oke, motivasi intrinsik gitu ya. Betul. Lalu bermakna. Nah, ini kunci banget. Apa yang dipelajari itu harus kerasa relevan, bisa dipakai gitu loh di kehidupan nyata Anda. Jadi nggak ngawang-ngawang teoritis saja. Ya, terakhir, menggembirakan. Suasana belajarnya positif, bikin semangat. Nah, keempat ini dijalankannya holistik. Olah pikir, olah hati, olah rasa, sama olahraga juga. Wah, lengkap ya. Jadi ini semacam pergeseran fundamental gitu. Dari cuma transfer informasi, jadi pembentukan manusia yang utuh. Kritis, tapi juga punya empati, berdaya, prinsip bermakna tadi misalnya, ya Anda nggak cuma tahu fakta, tapi ngerasain koneksinya sama dunia Anda. Oke. Prinsip-prinsipnya ini memuliakan, bermakna, menggembirakan, kedengarannya bagus banget ya, ideal gitu. Tapi gimana nih cara bawa ini ke praktek nyata di kelas atau di tempat belajar lain? Nah, itu dia pertanyaannya. Dokumen ini ngasih kerangka kerja buat jawab itu. Ada 4 elemen utama yang nyambung satu sama lain. Apa aja tuh? Ada praktek pedagogis. Ini soal cara ngajarnya. Terus kemitraan pembelajaran. Ini kolaborasi antara siswa, guru, orang tua juga penting. Oke, kemitraan ya. Lalu lingkungan pembelajaran. Ini mencakup suasana fisik dan sosialnya. Terakhir, pemanfaatan digital. Digital pasti masuk ya zaman sekarang. Iya. Tapi ini semua bukan tujuan akhir ya. Ini lebih kayak jalannya gitu. Tujuannya ya ke-8 dimensi profil lulusan yang diharapkan. Kayak penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan lainnya. Sip. Nah, terus proses belajarnya sendiri gimana? Prosesnya itu dibagi jadi 3 tahap pengalaman. Mulai dari memahami, ini kayak bangun fondasi pengetahuannya dulu. Oke, dasarnya dulu. Terus, mengaplikasi. Pengetahuan tadi dipakai di situasi nyata atau konteks baru. Dan yang terakhir, ini penting, merefleksi. Merefleksi maksudnya? Ya, menilai lagi proses belajarnya gimana, hasilnya apa. Termasuk juga kemampuan ngatur diri sendiri atau regulasi diri. Jadi kayak naik tangga gitu, selangkah demi selangkah menuju pemahaman yang benar-benar dalam. Wah, menarik ya tahapannya. Nah, kalau gitu peran guru pasti berubah dong ya dengan pendekatan ini? Oh jelas, berubah signifikan. Guru bukan lagi satu-satunya orang yang tahu segalanya di kelas. Bukan pemegang kunci jawaban. Jadi gimana perannya? Lebih jadi aktivator yang mancing rasa ingin tahu siswa, terus jadi kolaborator, belajar bareng sama siswa, dan juga pengembang budaya belajar yang positif di kelas atau sekolah. Fasilitator dan mitra belajar ya jadinya. Betul sekali. Jadi implementasinya nanti ya satu siklus, mulai dari perencanaan yang benar-benar matang. Harus paham dulu siswanya kayak gimana, materi esensinya apa. Oke, perencanaan dulu. Terus pelaksanaan, ya menerapkan prinsip-prinsip PM tadi sama tahapan pengalaman belajar itu. Nah, yang juga krusial, asesmennya.
harus otentik. Asesmen autentik. Maksudnya gimana tuh? Fokusnya bukan cuma ke hafalan teori, tapi ke pemahaman yang mendalam, sama kemampuan menerapkan pengetahuan itu. Dokumen ini nyebut pakai istilah assessment as, for, sama of learning. Wah, istilah asing lagi nih. Iya, singkatnya gini, as learning itu assessment sebagai bagian dari proses belajar siswa itu sendiri, kayak refleksi diri. For learning itu buat bantu guru biar tahu perlu ngajar gimana lagi. Nah, of learning itu baru evaluasi capaian akhirnya. Oke, jadi asesmennya pun bagian dari belajar ya? Iya. Dan bagusnya lagi, pendekatan PM ini fleksibel. Bisa diterapkan di semua jenjang, dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK MAAK, bahkan buat pendidikan khusus juga. Wah, keren ya kalau bisa diterapkan semua. Jadi, kalau kita simpulkan nih, apa sih inti yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita ini? Intinya mungkin Pembelajaran mendalam ini sebenarnya ya soal geser fokus aja. Udah bukan melulu soal apa kontennya yang harus diajarin atau dihafalin, tapi jauh lebih penting ke bagaimana proses belajar itu kita rancang, kita alami, supaya benar-benar nempel dan bikin kita berdaya. setuju, fokus ke proses dan pengalaman belajarnya ya. Iya. Tujuannya kan mulia banget, pendidikan bermutu yang nggak misahin antara otak sama hati, rasa dan badan. Jadi nyapin generasi yang utuh, yang tangguh, siap hadapi masa depan. Ini kayak upaya, memanusiakan kembali pendidikan kita gitu. Betul. Nah, kalau kita coba tarik ini ke gambaran yang lebih besar sedikit, mungkin buat Anda yang dengerin gimana pemahaman soal PM ini bisa memicu cara pandang baru soal belajar. Mungkin Anda sebagai pembelajar seumur hidup, atau sebagai orang tua, atau pendidik. Iya, gimana dampaknya buat kita masing-masing ya? Gimana caranya kita bisa bikin pengalaman belajar, entah buat diri sendiri atau orang lain, jadi lebih bermakna. Yang beneran kerasa kena gitu, relevan. Sekaligus juga lebih menggembirakan, yang bikin antusias gitu. Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang. Dokumen ini juga nekenin banget soal pentingnya ekosistem pendidikan. Iya, nggak bisa sekolah sendiri ya? Betul, perlu kerja bareng yang kuat antara keluarga, masyarakat, pemerintah, mitra-mitra lain. Nah, ini mungkin bisa jadi pertanyaan reflektif terakhir buat Anda. Di luar peran formal yang mungkin Anda punya sekarang, kira-kira peran unik apa lagi ya yang bisa Anda ambil dalam ekosistem yang lebih luas ini? Untuk ikut bantu numbuhin budaya pembelajaran mendalam di sekitar Anda. Menarik sekali pertanyaannya. Kontribusi apa yang bisa kita berikan ya?